Kejutan, pemain juara Europa League Michel Bakker bisa dinaturalisasi. Saga transfer Kevin Dix memanas, dua klub rebutan. Hilgers gagal terbang ke Jerman, Verdong ikut terbang ke Jerman. Calon terakhir Barca daftarkan Olmo lewat pengadilan. Kejutan, Leroy Sané gantikan Mo Salah di Liverpool musim depan. Halo football lovers, bagaimana hari Minggu kalian? Semoga menyenangkan ya. Mimin hanya mau ingetin aja sih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu agar tak kelewatan berita terlengkap dan terupdate seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris, Newcastle United berhasil meraih poin penuh setelah berhasil menaklukkan tuan rumah Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Sempat tertinggal lewat gol dari Dominic Solanke di menit 4, The Magpies sukses comeback lewat gol yang dilesakan Anthony Gordon di menit 6 dan Alexander Isak di menit 38. Hasil ini membuat anak asuh Eddie Howe sementara berada di peringkat 5 dengan 35 poin. Sementara itu di Selhurst Park, Chelsea gagal meraih 3 poin setelah hanya bermain imbang dengan tuan rumah Crystal Palace 1-1. Gol dari Cole Palmer di menit 14 mampu disamakan oleh Jean-Philippe Mateta di menit 82. Hasil seri ini membuat The Blues bertahan di peringkat 4 dengan 36 poin. Hasil kurang memuaskan juga diraih tim London lainnya, Arsenal, setelah hanya bermain imbang melawan tuan rumah Brighton 1-1. Meski ciptakan gol dahulu lewat Ethan Nwaneri di menit 16, namun The Seagulls akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit 61 lewat gol penalti dari Joao Pedro. Dengan hasil ini, The Gunners harus puas tertahan di peringkat 2 dengan 40 poin. Hasil berbeda diraih oleh Manchester City setelah mampu meraih kemenangan besar 4-1 atas West Ham di Etihad. 4 gol The Citizen di laga ini masing-masing dicetak oleh brace dari Erling Haaland, serta 1 gol dari Phil Foden. Dan 1 gol bunuh diri Vladimir Koval. Dari Liga Inggris, kini beralih ke hasil dari laga Serie A Giornata 19. Klub JIC Venezia gagal meraih kemenangan atas tamunya Empoli setelah hanya bermain imbang 1-1. Ila Gunari sempat unggul lebih dulu lewat gol Pohan Palu di menit 5. Namun akhirnya bisa disamakan oleh Esposito di menit 32. Berkat hasil ini, klub Bangja sementara masih tertahan di zona degradasi, yakni di peringkat 19 dengan 14 poin. Di laga lain, Napoli sukses memuncaki klasemen Serie A sementara dengan koleksi 44 poin, setelah mampu mengandaskan tuan rumah Fiorentina 3 gol tanpa balas. Masing-masing gol Partenope di laga ini diceploskan oleh David Neres di menit 29, Romelu Lukaku di menit 54, serta Scott McTominay di menit 68. Lanjut beralih ke Spanyol. Dari hasil laga babak 32 besar Copa del Rey, Atletico Madrid sukses meraih kemenangan saat menjamuti Marbella FC dengan skor 1-0. Gol kemenangan Los Rojiblancos di laga ini dihasilkan oleh Antoine Griezmann di menit 16. Kemenangan ini membuat pasukan Diego Simeone melangkah ke babak 16 besar. Di laga lainnya, Barcelona juga sukses melangkah ke babak 16 besar Copa del Rey setelah membantai tuan rumah Barbastro 4 gol tanpa balas. Parade gol Blaugrana di laga ini dicetak oleh Eric Garcia di menit 21, brace dari Robert Lewandowski di menit 31 dan 47, serta Pablo Torre di menit 56. Di balik kemenangan Barcelona di Copa del Rey, sengkarut kasus pendaftaran Dani Olmo masih saja menemui jalan buntu. Sebab pada Sabtu 4 Januari, La Liga dan RFIF telah resmi menolak pendaftaran Olmo dan Pau Victor. Namun, Barcelona tak tinggal diam. Menurut laporan Sport Bible, pihak Barca kini sedang menempuh jalan terakhir yakni lewat pengaduan ke pengadilan CSD atau Pengadilan Dewan Tinggi Olahraga. Proses hukum di pengadilan ini akan segera dimulai beberapa hari mendatang. Untuk sementara ini, pihak Barca akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses ini hingga sidang pengadilan itu berlangsung. Di tengah penolakan resmi La Liga dan RFIF pada hari Sabtu 4 Januari, Presiden Barcelona Joan Laporta dilaporkan langsung menemui Dani Olmo dan Pau Victor. Menurut laporan Tribuna, Laporta mengundang 2 pemain tersebut pada malam hari waktu Spanyol untuk diajak bicara soal keyakinan pihak Barcelona menuntaskan kasus ini di pengadilan.
Laporta menjanjikan bahwa dua pemain tersebut akan bisa didaftarkan lewat putusan pengadilan. Putusan tersebut ditargetkan oleh Laporta akan selesai sebelum tim terbang ke Arab Saudi melakoni laga semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao 9 Januari mendatang. Beralih ke kabar dari Liga Inggris. Tersiar kabar bahwa laga pekan ke-20 antara Liverpool versus MU di Anfield pada hari Minggu terancam ditunda. Ancaman tersebut berasal dari cuaca buruk. Peringatan cuaca ekstrim sudah diberlakukan mulai Sabtu pukul 6 sore hingga hari Minggu malam. Diperkirakan daerah Liverpool dan sekitarnya akan terjadi hujan salju lebat. Para pejabat Premier League kini terus memantau situasi dengan seksama. Keselamatan pemain dan fans tetap jadi prioritas. Para pejabat keamanan Liverpool juga meminta agar fans MU yang bepergian ke Anfield supaya hati-hati karena cuaca buruk bisa mengganggu perjalanan. Sementara itu, jika laga Liverpool versus MU tetap digelar, Setan Merah kemungkinan besar bakal tanpa Alejandro Garnacho di skuad. Meski tidak cedera atau absen, kabarnya pemain asal Argentina itu akan dicoret lagi oleh Amorim. Laporkan oleh The Sun, Amorim masih geram dengan sikap Garnacho di beberapa sesi latihan. Pelatih asal Portugal itu tak suka dengan sikap Garnacho yang memunggunginya saat beberapa kali diberi instruksi di pinggir lapangan. Meski begitu, Garnacho sempat membantah kabar tersebut dengan mengatakan itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dari kabar lainnya, Liverpool dilaporkan oleh Mirror telah resmi menawarkan kontrak baru pada Trent Alexander-Arnold selama 5 tahun senilai 78 juta pounds. Tawaran itu bertujuan untuk menjauhkan bek Inggris itu dari cengkeraman Real Madrid. Adanya tawaran resmi tersebut semakin membuat bingung sang pemain. Sebab sebelumnya ia juga telah disodorkan kontrak menggiurkan senilai 300.000 pounds per pekan plus bonus oleh Real Madrid. Meski sebelumnya sang pemain telah mengungkapkan bahwa dirinya akan menuju Bernabeu, namun dengan tawaran baru The Reds ini, dirinya kembali berpikir untuk lebih lama bertahan di klub yang telah membesarkannya ini. Masih kabar dari Liverpool. Kejutan kembali terjadi ketika VKS melaporkan bahwa peran Mohamed Salah di Liverpool musim depan akan digantikan oleh pemain Munchen Leroy Sané. Nama Sané tiba-tiba muncul di internal The Reds setelah Mo Salah mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhirnya di Anfield. Kondisi Sané juga kini sedang tidak menentu di Munchen. Kontraknya juga akan habis Juni nanti. Profil pemain 28 tahun itu telah dianggap manajemen The Reds dan pelatih Arne Slot mampu menggantikan peran Mo Salah. Secara adaptasi, Sané juga dianggap tak akan menemui kesulitan karena telah lama mengenal atmosfer Liga Inggris. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan BBC, The Lily White segera merampungkan transfer kiper Slavia Praha Antonin Kinski dalam kesepakatan senilai sekitar 12,5 juta pounds. Pemain berusia 21 tahun itu akan memberi Spurs banyak pilihan di posisi kiper setelah kehilangan Guglielmo Vicario karena cedera pergelangan kaki. Menurut laporan, biaya transfer tersebut telah disetujui dan tinggal dilakukan pengumuman resmi dari kedua klub. Diharapkan Kinski akan menyelesaikan dokumen dan pemeriksaan medis akhir pekan ini di London. Sementara itu dari Italia tersiar kabar bahwa Napoli sedang berduka meski meraih kemenangan telak atas Fiorentina. Menurut laporan Football Italia, Partenope berduka karena penggemar mereka yang berusia 13 tahun Daniel meninggal dalam pertempurannya melawan penyakit leukemia pada hari Sabtu 4 Januari. Daniel ini adalah fans belia yang telah lama menjadi maskot kesayangan publik Naples. Beberapa penggawa Napoli, Presiden klub De Laurentiis hingga Antonio Conte berbondong-bondong mengucapkan bela sungkawanya terhadap Daniel. Bahkan saking tak kuat menahan duka, Antonio Conte tak mau menghadiri jumpa pers pasca kemenangan atas Fiorentina. Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Lionel Messi. Dilaporkan bahwa La Pulga telah mengabaikan begitu saja penghargaan yang akan diterimanya dari Gedung Putih. Messi akan diberi penghargaan oleh Presiden Amerika Joe Biden berupa Presidential Medal of Freedom atau sejenis penghargaan prestisius bagi warga sipil di Amerika. Namun dengan alasan jadwal dan sebagainya, Messi tak hadir dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut yang digelar Sabtu 4 Januari. Meski tak hadir, namun La Pulga sudah angkat bicara dan mengatakan dirinya sangat berterima kasih karena sudah diapresiasi oleh Gedung Putih. Beralih ke kabar sepak bola tanah air. Muncul kabar heboh ketika media Belanda Football Premier melaporkan bahwa mantan pemain Atalanta yang pernah sukses menjuara Europa League Michel Bakker disebut mempunyai darah keturunan Indonesia.
Bek sayap berusia 24 tahun yang kini berseragam Lille itu ternyata mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Satu hal yang pasti, mantan pemain Bayer Leverkusen itu belum pernah sama sekali memperkuat timnas Belanda senior sehingga ia masih eligible untuk diproses naturalisasi oleh PSSI pasca Oleh Romani. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari pemain Indonesia Kevin Dix yang kini saga transfernya masih diperebutkan oleh dua klub, yakni Borussia Mönchengladbach dan Trabzonspor. Kedua tim tersebut sedang saling sikut mendapatkan Dix. Trabzonspor telah disetujui oleh pelatihnya Sinal Gunes untuk merekrut Dix. Direktur teknisnya Cenk Ergen juga sudah bergerak bernegosiasi dengan Dix. Bahkan, ia juga sudah memfollow akun Instagram Kevin Dix. Sementara itu, Gladbach yang awalnya dilaporkan jadi calon kuat pemilik Dix dilaporkan sedang menunggu penjualan backnya Nico Envaldi dulu ke Leeds. Mereka kini tersandera oleh waktu, karena harus menjual back terlebih dahulu sebelum mendatangkan Dix. Dilansir ESPN dari wawancara Mohamed Salah dengan Sky Sport, Jumat 3 Januari, pemain asal Mesir itu belak-belakan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhirnya berseragam Liverpool. Pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan bahwa pembicaraan kontrak baru dengan pihak The Reds telah terhenti. Meski ini adalah tahun terakhirnya, Mo Salah berjanji akan memberikan gelar Liga Inggris lagi bagi The Reds. Ia mengatakan sangat ingin menghabiskan masa pengabdiannya di Anfield dengan merayakan pesta kemenangan Liga Inggris dengan euforia fans yang meriah. Sebab ketika terakhir Liverpool juara Liga Inggris terjadi saat pandemi Covid. Lain halnya dengan Mo Salah yang akan putus kontrak di Manchester United, Amad Diallo dan Harry Maguire dilaporkan akan segera diberi perpanjangan kontrak. Menurut laporan Sky Sport, pelatih Ruben Amorim sendiri yang mengusulkan kedua pemain tersebut diperpanjang kontraknya. Untuk Amad Diallo, dikatakan Amorim sudah dekat dengan penandatanganan. Sesuai kesepakatan awal, Amad akan diberi kontrak berdurasi 5 tahun disertai kenaikan gaji. Sementara untuk Maguire hanya diberi 1 tahun perpanjangan. Amorim mengatakan bahwa ia masih butuh Maguire di masa transisi timnya untuk menjadi seorang sosok pemimpin para pemain muda. Masih kabar dari MU. Talksport melaporkan bahwa Luke Shaw kini sedang banyak dikecam oleh fans setan merah gara-gara sibuk bermain TikTok bersama teman-temannya. Alih-alih konsentrasi memperbaiki performanya pasca cedera untuk membantu tim, Shaw malah terlihat bersenang-senang dengan hal receh di luar sepak bola di tengah timnya yang sedang terpuruk. Sikap Shaw inilah yang kini banyak dikomentari oleh fans Red Devils. Shaw dianggap memalukan dan tindakannya itu sama sekali tak bisa diterima oleh fans. Berikutnya ada kabar dari Wolverhampton Wanderers yang hampir menyelesaikan kesepakatan perekrutan bek tengah dari Stade de Reims, Emmanuel Agbado. Menurut laporan The Athletic, Wolves siap membayar mahar sebesar 15 juta pounds untuk mengangkut pemain asal Pantai Gading tersebut ke Molineux. Perekrutan bek tengah baru Wolves di bulan Januari ini adalah prioritas utama dari manajemen setelah kehilangan bek seperti Maximilian Kilman yang dijual ke West Ham maupun Yerson Mosquera yang mengalami cedera ACL. Apalagi, kini pelatih baru Wolves, Vitor Pereira, adalah penganut sistem 3 back dan membutuhkan banyak pemain di sektor back tengah. Sementara itu, dari kabar lainnya, Liverpool secara mengejutkan dilaporkan oleh The Sun sedang mengincar gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson. Pemain yang tak banyak masuk rumor ini diminati langsung oleh pencari bakat Liverpool yang ternyata telah secara khusus diterjunkan oleh klub untuk menonton langsung performa sang pemain dalam 6 laga terakhir. Namun, gelandang 22 tahun tersebut baru akan ditebus oleh Liverpool pada akhir musim nanti. Pihak The Reds masih ingin terus melihat perkembangan performa sang pemain di skuad inti Nottingham Forest terlebih dahulu. Anderson ini adalah gelandang andalan Nuno Espirito Santo yang menjadi salah satu kunci kebangkitan The Triquitris musim ini. Dari Inggris, beralih ke kabar dari Serie A. AS Roma dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio sedang dalam misi membaca gelandang Inter Milan David Fratesi. Serigala ibu kota itu sedang memanfaatkan kondisi ketidakbetahan sang pemain di Giuseppe Meazza musim ini. Fratesi makin jarang menjadi starter di Nerazzurri musim ini. Dengan situasi ini dilaporkan pihak sang pemain sudah mau untuk mendengarkan tawaran dari pihak lain termasuk Giallorossi. Manajemen AS Roma telah menawar Fratesi secara langsung kepada Inter. Namun yang menjadi masalah, Inter masih berpikir untuk melepaskannya pada Januari ini. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari mantan pemain MU yang kini berseragam FC Seoul. Dilaporkan oleh Sport Bible, bisnis pemain 32 tahun itu kini sedang dilanda kebangkrutan karena hutang yang menumpuk. Bisnis fashion Lingard dengan brand Jellings mempunyai hutang sekitar hampir 300.000 pounds.
Perusahaan ini diklaim tidak pernah menghasilkan laba sejak diluncurkan sekitar 6,5 tahun lalu. Akibat hutang tersebut, Lingard secara sukarela telah memutuskan untuk segera melikuidasi perusahaannya tersebut. Beralih ke kabar lainnya dari Asia Tenggara. Kekalahan 2-1 timnas Thailand di final leg pertama Piala AFF atas Vietnam membuat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Phamlamsam atau Madampang geram bahkan sampai menasihati para supporter. Madampang meminta dengan paksa supporter Thailand untuk memadati Raja Mangala Stadium di leg kedua final Piala AFF Minggu 5 Januari. Ia ingin supporter menjadi pemain ke-12 yang bisa membawa Thailand membalikan keadaan dan bisa merebut gelar juara AFF ke-8 mereka. Madampang pun sampai memberikan contoh bentuk dukungan supporter ketika tim Gajah Putih membalikan keadaan di final AFF 2016 saat melawan Indonesia. Saat ketinggalan 2-1 di Indonesia, Thailand saat itu bisa berbalik unggul 2-0 di Raja Mangala dan keluar menjadi juara. Lanjut ke kabar dari pemain timnas Indonesia Mads Hilgers. FC20 dilaporkan oleh The Telegraph tidak membawa serta Mads Hilgers terbang ke Jerman untuk jalani laga uji coba melawan Werder Bremen pada hari Minggu 5 Januari. FC20 tengah menuju Jerman untuk melakukan pemusatan latihan jelang bergulirnya paruh musim kedua Eredivisie yang akan dimulai pada Minggu 12 Januari mendatang. Hilgers dilaporkan tidak dibawa skuad karena masih mendekap cedera dan sedang menjalani fase pemulihan di klub. Sebagai gantinya, pelatih Josep Osting memutuskan untuk membawa beberapa bek muda. Lain halnya dengan rekan setim Hilgers di timnas Indonesia, Calvin Verdong yang justru ikut terbang menuju Jerman bersama klubnya NEC Nijmegen. Verdong kondisinya tidak mengalami cedera seperti Hilgers. Ia bahkan dilaporkan telah rutin berlatih pasca tahun baru. Seperti halnya FC20, NEC Nijmegen juga sedang mengadakan pemusatan latihan sekaligus uji coba di Jerman. Calvin Verdong dan kawan-kawan dilaporkan akan melakoni uji coba melawan Borussia Mönchengladbach pada hari Minggu 5 Januari. Program Nijmegen ini tujuannya sama seperti 20, yakni sebagai persiapan tim jelang bergulirnya paruh musim kedua Eredivisie.